dihisab. Kalau sholat ini lolos, ya, maka bisa dibilang berikutnya tidak perlu dilihat lagi. Ya, kita aman hidup kita nanti di waktu dihisab nanti. Ya. Jadi inilah yang perlu kita lakukan agar kita betul-betul menempatkan sholat ini sebagai amal ibadah yang paling utama. Ya. Perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasul mendapat perintah sholat bukan melihat malaikat Jibril, tapi dipanggil menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Sholat adalah juga tata ibadah yang paling ketat aturannya. Ya. Kita sudah tidak boleh nambah kurang dari apa yang Rasul ajarkan. Ya. Kalau ditambah atau dikurang, bisa dibilang bid'ah atau sholatnya tidak memenuhi rukun, berarti batal. Nggak ada cerita bacaan-bacaan kita ubah. Ya. Atau kita susun urutannya yang menurut kita mungkin lebih baik. Tidak boleh seperti itu. Harus seperti apa yang Rasul ajarkan. Ya. Kemudian juga sholat itu adalah ibadah yang diwajibkan di segala kondisi. Apakah sehat, apakah di rumah atau perjalanan, sakit, ya. Sakit sampai sakit nggak bisa berdiri, tetap harus sholat. Sakit nggak bisa duduk, berbaring terus, harus sholat berbaring. Sholat berbaring juga susah, pakai isyarat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Berarti apa? Kayaknya sepertinya Allah itu dan Rasul itu pengen sekali, ngotot sekali orang itu melaksanakan sholat dalam segala kondisi. Ya. Tidak ada toleransi sepertinya gitu. Berarti apa? Ada sebuah kebaikan di dalam sholat yang bisa kita dapatkan. Ya. Kita seperti dipaksa. Ya. Karena ini baik, Allah seperti maksa sampai 5 kali sehari. Dan yang juga penting adalah sholatnya adalah perjumpaan Allah bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Jadi inilah definisi daripada khusyuk itu sendiri. Ya. Nah, sholat harusnya sesuatu. Tadi Rasul bisa khusyuk, kita kok susah khusyuk. Gitu. Apakah memang sholat itu menjadi sesuatu yang berat? Sebetulnya sholat itu bukan sesuatu yang berat sekali. Ya. Qad aflaha mu'minun allazihum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang di dalam salatnya mereka khusyuk. Jadi orang beriman itu seharusnya kalau sholat, tandanya adalah kalau sholat khusyuk. Tanda orang beriman adalah tandanya, salah satunya adalah sholatnya khusyuk. Nah, ini merupakan salah satu dari tanda-tanda orang beriman yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun 1 sampai dengan 9. Ada 6 tanda orang beriman. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu sholatnya khusyuk. Yang kedua, ya, jadi yang kedua adalah dia menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Orang beriman itu nggak akan membuang waktunya sia-sia. Dia selalu melakukan sesuatu yang berguna untuk mengisi waktunya. Yang ketiga adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Ya, jadi orang beriman itu pasti menunaikan zakat. Kemudian orang yang menjaga kemaluannya, ya, kecuali kepada istri-istri dan pada budak-budak mereka yang mereka miliki. Jadi tidak pernah berzina. Yang kelima adalah orang yang memelihara amanah dan janjinya. Dan yang terakhir adalah orang yang memelihara sholatnya. Ya. Jadi ada 6. Sholatnya khusyuk, menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, ya, menunaikan zakat, tidak berzina, memelihara amanah dan janjinya, dan terakhir adalah memelihara sholatnya. Kalau kita lihat ya, semua ini sepertinya harusnya gampang. Memelihara sholat ya, menjaga sholat di awal waktu, menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, itu sebenarnya mudah. Ya, kalau kita beriman. Memelihara amanah dan janji juga harusnya mudah. Ya. Menepati janji itu mudah kalau memang kita niat betul. Memegang amanah itu juga mudah kalau kita betul-betul sadar bahwa amanah itu adalah titipan. Ya, kalau kita beriman, ya. Berzina mudah
pasti di sini yang di sini bukanlah pezina, dan juga tidak perlu sebuah usaha untuk menjaga agar kita tidak berzina. Ini seperti sudah ya gampang saja seperti itu. Ya, menaikkan zakat. Ya. Kalau kita beriman, keluarkan zakat, keluarkan sedekah, ya, bahkan gitu ya, lebih dari zakat juga ringan. Gitu. Lalu juga menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Ya. Kalau kita sadar ya, hidup kita pendek sebetulnya gitu ya, dan kita juga pengen melakukan amal ibadah kepada Allah, juga ini pun sesuatu yang mudah. Sholat khusyuk pun seharusnya sesuatu yang mudah, sama mudahnya dengan kita menahan tidak berzina, sama mudahnya kita menunaikan zakat, sama mudahnya kita memelihara amanah dan janji kalau kita beriman. Tapi kalau kita tidak beriman, ya, atau iman kita lemah, ya, mengeluarkan zakat itu menjadi sesuatu yang berat. Ya. Berat sekali kok, sepertinya hartanya kok diambil. Gitu. Pezina yang tidak beriman, ya, juga berat menahan dirinya. Gitu. Nah, jadi tapi begitu dia beriman, ini semua menjadi ringan. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita beriman, sebenarnya kita seperti sudah punya hak. Sudah punya syarat bahwa kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Gitu. Karena itulah saya menulis buku tentang sholat khusyuk itu mudah. Ya. Harusnya mudah. Ya. Apalagi tadi, kita sudah melakukan, sudah belajar hal-hal tentang sholat sejak dari SD sampai sekarang. Ya. Sudah bisa dibilang sholat kita sama dengan sholat Rasulullah. Artinya kalau belum khusyuk, tinggal ada sedikit lagi yang belum kita kerjakan. Nah itulah tinggal satu langkah lagi yang belum kita lakukan. Itu yang ingin coba saya bagi pengalaman saya tentang hal itu. Ya. Mudah-mudahan itu bisa membawa kita kepada kekhusyuan. Ya. Nah, tadi sholat khusyuk itu harusnya mudah, tapi kenapa sulit? Ya, bagi orang beriman. Tapi kenapa sulit? Nah, jangan-jangan kita termasuk golongan orang munafik. Nih, hati-hati di sini. Ya. Begitu kita bilang sholat itu susah, pikiran saya kemana-mana, hati-hati. Karena orang munafik pun sholat dan cirinya berbeda dengan orang beriman. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi buat orang-orang munafik, ya, sholat itu punya ciri. Cirinya apa? Malas sebenarnya. Mereka tuh kalau sholat tuh berat sekali rasanya. Kalau andai kata sholat subuh itu sunnah, ya, mereka mungkin nggak akan kerjakan. Sholat duhur itu sunnah, mereka nggak akan kerjakan. Karena apa? Aslinya malas. Mereka hanya sholat kelihatan khusyuk, kelihatan baik kalau ada orang lihat. Jadi ada riyaknya. Dan ciri ketiganya adalah tidak ingat Allah. Jadi kalau sholat pikirannya kemana-mana. Itu ciri sholat orang munafik. Ya. Jadi kalau kita buat tabel, kita perbandingkan antara sholatnya orang munafik dan sholatnya orang beriman, akan kelihatan orang munafik tadi sholatnya malas, sholatnya riya, dan ingat Allahnya hanya sedikit. Sementara orang beriman kalau sholat khusyuk dan dia menjaga sholatnya. Nah, tinggal kita lihat di manakah posisi kita. Ya. Di manakah ciri sholat kita. Ya. Saya hanya berprasangka baik dan berharap dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah orang-orang beriman. Ya. Orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk sholat khusyuk, cuma belum ketemu ujungnya. Nah, inilah yang saya harapkan kita perbaiki. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat ini. Ya. Ya. Kita punya target khusyuk seperti apa yang kita harapkan, bisa kita capai. Ya. Jangan dulu mengharapkan seperti kisahnya Sayyidina Ali. Ya.